Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Fadil, para asatid yang saya muliakan, wabil khusus kepada murabi ruhina yang setiap pekannya senantiasa membersamai kita mengarungi samudra hikmah dengan al-hikamnya, yaitu Akinal Karim Fillah Ustadz Ahmad Mufti Mubarak yang sama-sama kita taati. Ibu bapak hadirin, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'alimin muta'alimat rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di sebuah majelis yang dimana di majelis ini lapis-lapis keberkahan ada di tengah-tengah majelis kita. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan terkumpul dalam majelis ini, yaitu majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi menuntut ilmu itu wajib atas orang Islam. Oleh karenanya, marilah sadarkan diri kita, sadarkan kembali, maksudnya bahwa ngaji itu wajib, menuntut ilmu itu wajib, dan marilah kita sadarkan diri kita bahwa hari ini kita sedang menjalankan sebuah kewajiban. Hari ini itu kita sedang menjalankan sebuah kewajiban dari Allah dan Rasulnya, yaitu menuntut ilmu. Karena hari ini kita sedang menjalankan sebuah kewajiban, maka hendaknya kita itu ya khusyuk, tawajuh, hadir, hati kita hadir, telinga kita hadir, mata kita hadir, lisan kita hadir, agar apa yang menjadi tujuan ngaji itu tercapai. Jadi khusyuk itu bukan berarti kita nggak boleh noleh, nggak boleh kita bergerak, bukan begitu. Tapi kita memang ikhtiarkan untuk bisa hadir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina yasma'una al-qawla fastami'una ahsanahu." Faulaika alladzina hadahumullahu faulaika hum ulul albab. Surat Az-Zumar ayat 18. Yang mendengar dan mengikuti apa yang terbaik darinya, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang berakal. Surat Az-Zumar ayat 18 ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ketika kita ngaji, kita harus serius mendengarkan, kita harus serius hadir. Bahkan ada sebuah hadis yang saya sangat takut ya kalau dengar hadis ini. Hadis ini menyampaikan begini, "Ala inna dunya ma'unah." Ingatlah, sesungguhnya dunia itu adalah terkutuk, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknatlah semua yang ada dalam dunia ini. Jadi semua dari barat sampai timur, utara, selatan, bawah, atas, semuanya terkutuk di hadapan Allah dan Rasulnya. Semuanya itu, dunia dan segala apa yang di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali yang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mawalah, dan yang melakukan ketaatan. Au alimun, atau para alim, para ulama, itu mereka tidak terkutuk. Dan yang keempat, nah ini ikhwatifillah kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, yang keempat ini yang tidak akan terkutuk, ini yang sangat memungkinkan untuk dilakukan kita. Apa itu? Au muta'alimun, yaitu orang yang belajar. Nah, makanya kita belajar ini setiap hari Ahad, ya, agar kita menjadi orang-orang yang tidak terlaknat berada di tengah-tengah kehidupan ini. Alhamdulillah, sebagaimana kita juga akan belajar hari ini tentang surat yang 111 ya, surat Al-Lahab.
Surat Al-Lahab ini disebut juga surat Tabat, juga disebut surat Al-Masad. Jadi surat Tabat ini mengambil ayat yang pertama, kemudian kenapa disebut Al-Lahab ini juga ayat yang ketiga, dan Al-Masad ayat yang terakhir, yaitu ayat yang kelima. Surat Tabat ini dia periode Mekah, jumlah hurufnya itu 29, jumlah kalimatnya 29 dan hurufnya 81 huruf. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini surat Tabat ini menggambarkan sebuah keluarga brengsek, sebuah keluarga rusak gitu. Jadi kalau keluarga itu kan dari kisah-kisah orang besar itu ada yang suaminya beriman, istrinya kafir, ada yang istrinya kafir, kemudian suaminya beriman, ada yang bapaknya kafir, anaknya beriman, ada yang anaknya kafir, bapaknya beriman, dan sebagainya itu. Nabi Muhammad SAW itu punya beberapa paman. Nah, ada berapa? Ada yang ingat paman? Paman-paman Nabi Muhammad ini itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah yang masuk Islam, kemudian menjadi pejuang. Yang kedua, mendukung dakwah Nabi tetapi tidak mau masuk Islam. Dan yang ketiga, tidak beriman, tidak mengikuti, dia malah memusuhinya. Nah, siapa paman yang pertama ini? Yang memeluk Islam dan menjadi pejuang Islam, yaitu Hamzah. Nah, Hamzah ini adalah pahlawan Islam, pamannya Nabi. Dia seorang tokoh yang sangat gesit dalam menunggang kuda di saat perang Badar. Ini luar biasa. Hamzah ini terbunuh oleh Wasi bin Harb, gitu ya, seorang budak Habsyah. Kemudian Wasi ini sangat lihai melempar tombak atau bayonet gitu. Dan gugurnya Hamzah ini bukan perang dengan Wasi gitu, tapi Wasi sembunyi-sembunyi, ngintip-ngintip ketika Hamzah sedang berperang dengan orang-orang Quraisy. Wasi hanya ngintip aja. Nah, ketika lengah, kemudian tombak itu dilemparkan dan mengenai di bawah perut Hamzah. Meninggallah Hamzah di situ. Kemudian datang namanya Hindun. Waktu itu Hindun belum Islam, membelah dada Hamzah, kemudian hatinya dikunyah, dimamak, dimakan. Nah, sampai Nabi itu sedih sekali, dan Hamzah tidak dimandikan dan dia dimakamkan di tempat beliau wafat. Ini Hamzah. Ini paman Nabi yang masuk Islam, sekaligus menjadi pejuang. Kemudian paman Nabi yang lainnya yang masuk Islam adalah Al-Abbas. Abbas ini sangat penting sekali dalam kehidupan Nabi, dan Nabi juga sangat sayang sekali kepada Abbas. Sehingga Nabi pernah mengatakan, Abbas ini adalah adik atau saudara ya. Abbas ini adalah saudara orang tua saya. Maka siapa yang menyakiti Abbas, dia telah menyakiti diriku, kata Rasulullah SAW. Nah, Abbas ini juga ketika Nabi hijrah ke Madinah, Abbas ini masih di Mekah. Tujuannya apa? Dia mencari informasi, kemudian informasi yang datang dari musuh-musuh, terutama dari Quraisy itu yang akan mencelakai Nabi, kemudian disampaikan ke Madinah lewat orang-orang yang lalu lalang antara Mekah dan Madinah. Ini sangat penting posisi Abbas ini. Kemudian ada paman Nabi yang mendukung dakwah Nabi 100%, tetapi dia tidak mau beriman, dia tidak mau masuk Islam, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini hidupnya sebenarnya untuk membentengi Nabi. Bahkan Nabi pernah mengajak beberapa kali, tapi dia tidak mau. Kata Abu Thalib, wahai Muhammad, saya tidak bisa meninggalkan agamaku, saya tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku. Kemudian, tapi selama saya masih hidup, percayalah bahwa kamu tidak akan pernah disakiti oleh siapapun. Karena ketika ada yang menyakiti Nabi, beliau tampil di depan, tapi dia tidak masuk Islam, tapi mendukung dakwah Rasulullah SAW. Kemudian paman yang ketiga ini yang akan kita bahas itu. Jadi tidak beriman, tidak mendukung, bahkan memusuhi di awal-awal dakwah. Ini asbabul wurudnya begini. Hadisnya itu dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ilal Batha.
fa su'ida ilal jabal panada ya sobaha ya sobaha. Jadi Nabi Muhammad SAW itu keluar ke Batok. Di sana tuh ada desa namanya, ada daerah namanya Batok di Mekah itu Pak. Kalau di Temanggung Batok, kalau sana Batok itu ya, di Temanggung dekat Gondang Balong sana ada Batok. Nah, Fasu'ida ila jabal, kemudian Nabi naik ke bukit. Di sini maksudnya adalah bukit Sofa. Nah, bukit itu tinggi. Nanti kalau kita umroh, kita haji, nah kita bisa mengadakan perenungan di bukit Sofa. Jadi ibadah yang paling ringan, yang paling menyenangkan ketika haji itu adalah sa'i di bukit Sofa Marwah itu, karena udah marmer, dingin, kakinya kita tuh bahkan kedinginan. Dulu bukit, sekarang udah agak landai. Kalau dulu bukit. Nah, Nabi naik ke situ. Kemudian Fana dan Nabi memanggil ya sobahah, ya sobahah. Ya sobahah itu artinya hai 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 gitu. Kalau orang Arab, nah ini pelajaran bagi kita ya. Kalau orang Arab itu kalau ingin menyampaikan berita yang sangat penting, dia naik ke bukit. Kemudian dia naik bukit sambil memanggil ya sobahah. Kemudian melepas bajunya. Ya bajunya dilepas. Kenapa bajunya dilepas? Saking pentingnya gitu loh. Saking pentingnya informasi yang akan disampaikan itu. Nah, Nabi itu menggunakan metode yang sama. Nabi itu menggunakan metode ala jahiliyah itu. Tetapi satu yang dibuang sama Nabi, Nabi tidak melepas bajunya. Nah, ini pelajarannya apa bagi kita? Pelajarannya kita boleh komunikasi seperti orang kafir, pakai Facebook, pakai WA, pakai apa namanya, YouTube boleh, tetapi yang jelek-jelek kita tinggalkan. Nah, ini jangan sampai mengatakan apa ini lampu kayak gini produk orang kafir kan gitu. Enggak kayak gitu, boleh kita pakai itu. Nabi juga demikian, tapi yang buruk-buruk kita tinggalkan. Nah, itulah Nabi ke sana, kemudian Fastama'at ilahi Quraisy. Kemudian berkumpullah orang-orang Quraisy ke sana. Karena yang akan menyampaikan itu Muhammad. Orang-orang itu belum tahu kalau dia Nabi. Kumpul di bukit itu. Kemudian kumpul semua, bahkan yang tidak bisa hadir itu mewakilkan. Kalau saya wakilkan, siapa tahu Muhammad mau ngomong apa itu kok begitu pentingnya dia sampai naik ke bukit Sofa gitu. Kemudian memanggil ya sobahah gitu. Kemudian Nabi mengatakan Aro'aitum gitu, bagaimana pendapat kalian in hadatsukum annal aduwa sohibbukum au mumassikum gitu. Bagaimana pendapat kalian kalau saya mengatakan bahwa di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, baik pagi ini maupun sore hari? Apakah kalian percaya gitu kepada saya? Kemudian mereka mengatakan bala atau na'am. Iya, kami percaya. Karena engkau adalah orang yang sangat jujur. Tidak ada dalam kehidupanmu sepanjang tahun ini yang tidak pernah berbohong. Jadi Nabi Muhammad SAW itu jujur banget. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, saking jujurnya Nabi itu, ketika Nabi mau hijrah, itu kan dari Mekah ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kan dimusuhi kafir Quraisy, bahkan akan dibunuh. Tetapi ketika mereka menitipkan uangnya, hartanya, emasnya, itu dititipkan ke Nabi Muhammad. Ini kan lucu ya. Dia memusuhi Nabi, tapi titip uang itu, titip ke Muhammad. Sehingga waktu Nabi disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Ali ditinggal 3 hari di Mekah. Nabi berangkat hijrah. Untuk apa Ali ditinggal? Untuk mengembalikan titipan-titipan tersebut. Coba kalau zaman sekarang, orang musuh kita, dia titip emas ke kita, kabur sekalian gitu. Rasainlah gitu. Tapi Nabi enggak gitu. Jadi ini bisa membedakan, ini amanah, dia musuh tapi saya punya amanah dengan dia kan gitu. Itulah hebatnya Nabi. Ali ditinggal, diberi waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan titipan-titipan tersebut. Ini hebatnya Nabi. Kemudian ketika mereka mengatakan iya, kemudian Nabi mengatakan fa inni nadhirtukum, ketahuilah bahwa saya adalah pemberi peringatan kepada kalian. Baina yadai
adzabin syadid gitu. Sebelum datang siksa Allah yang sangat pedih, sebelum datang kiamat itu, maka bertobatlah, menyembah Allah lah gitu. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini kan nggak percaya sama akhirat itu. Kok Nabi tiba-tiba kayak gitu? Kemudian Abu Lahab mengatakan, Muhammad, alihada, apa namanya dia? Apakah hanya untuk ini gitu ya? Ijtama'na gitu. Kamu mengumpulkan kami gitu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Abu Lahab mengatakan, tabbalaka, celaka kamu itu sambil tangannya itu sambil gini, tabbalaka Muhammad gitu. Kan Muhammad di atas tuh, Abu Lahab di bawah, tabbalaka. Sehingga turunlah ayat ini, tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini agak urutnya kayak gitu. Jadi tangannya Abu Lahab itulah yang dengan sombongnya mengatakan tabbalaka Muhammad. Dengan kedua tangannya, celaka kamu Muhammad. Ini makanya di sini tabbat binasalah yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Wa tabbat, dan benar-benar binasa dia.